Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat sehingga kita dapat mengikuti kajian malam ini. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita menjadi pengikut beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Saudara-saudara pendengar, kajian kita malam ini ingin membahas fenomena yang terjadi belakangan ini mengenai pernyataan Puan Maharani di Padang yang mengatakan bahwa semoga Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Sepintas pernyataan ini hanyalah pernyataan sederhana jika dikaitkan dengan pola pikir Indonesia pada umumnya. Tetapi ketika dihadapkan pada masyarakat Minang, dia tidak menjadi sederhana karena pola pikir masyarakat Minang itu memang agak sedikit tidak umum. Fenomena inilah yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman sekalian sehingga kita dapat memahami hal yang terjadi dari sisi masyarakat Minangnya. Penjelasan ini bermaksud tidak ingin menghakimi siapapun, tidak maksud menghakimi masyarakat Minang dan tidak pula menghakimi Puan Maharani. Tinjauannya jelas hanya masalah budaya yang sisi pandangnya dari sisi suku Minang dalam konteksnya Indonesia, dalam tujuannya mendudukkan posisinya pada posisi yang benar, sehingga kejadian yang terjadi atas pernyataan Puan Maharani tentang semoga Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila tidak semakin blunder, tidak semakin membuat kegaduhan, karena tanpa pernyataan ini pun kita semua sudah gaduh. Gaduh dalam pengertian ekonomi sekarang begitu sulit, dan perang terbesar bagi orang yang ekonominya sulit adalah bagaimana perut ini terisi sehingga pikiran tenang, anak-anak bisa sekolah, damai sejahtera. Baik teman-teman sekalian, kita mulai tinjauan budaya ini yang akhirnya akan kita carikan solusinya. Yang pertama kita carikan dari sisi budaya Minang. Budaya Minang memang tidak sama seperti budaya-budaya pada suku yang lain di Indonesia, karena pada suku Minang garis keturunan itu ditentukan oleh garis keturunan ibu. Nah, kalau dilihat dari garis keturunan ibu, maka sesungguhnya Puan Maharani ini adalah seorang wanita Minang. Nah, dari mana datangnya? Kita tahu garis keturunan Minang adalah diambil dari garis keturunan ibu. Puan Maharani adalah anak dari Megawati. Megawati adalah anak dari Padmawati. Padmawati adalah anak dari Haji Hasan dan istrinya. Haji Hasan dan istrinya sebagai ketua Muhammadiyah di Bengkulu ketika itu adalah perantau yang berasal dari Minang datang ke Bengkulu dan menjadi ketua Muhammadiyah di sana. Sesuatu dan lain hal, bertemulah Megawati dengan Ibu Padmawati ketika Bung Karno diasingkan di Bengkulu. Singkat cerita, jodoh bertemu, akhirnya mereka menikah, lahirlah Megawati. Megawati sebagai anak dari ibu yang bersuku Minang, maka otomatis
orang Minang menganggap beliau adalah seorang putri Minang. Belakangan Megawati menikah dengan Taufik Kemas. Taufik Kemas juga orang Minang menganggapnya sebagai orang Minang. Mengapa? Karena ibu dari Taufik Kemas adalah wanita Minang yang berasal dari Batipuh, Tanah Datar, sedangkan ayahnya berasal dari Palembang. Secara garis matriarkat maka Taufik Kemas adalah seorang Minang. Bertemunya bapak seorang Minang dan ibu seorang Minang, maka anaknya pun otomatis seorang Minang. Jadi dari segi keturunan, Puan Maharani adalah seorang yang dianggap oleh suku Minang berdarah Minang. Itu budaya yang pertama. Sisi sejarahnya, orang Minang adalah suku yang sangat menghargai kedudukan wanita. Tidak ada suku di Indonesia ini yang memberikan perhatian begitu besar terhadap wanita selain suku Minang. Dari mana nilainya? Dari mana kesimpulannya? Kita lihat dari sisi waris. Hanya suku Minang yang memberikan waris lebih banyak terhadap wanita dibanding dengan suku-suku lain. Di dalam masyarakat Minang, wanita adalah sosok tempat kembali. Sejauh-jauhnya lelaki Minang merantau, maka ketika dia pulang, maka dia akan kembali ke saudaranya yang perempuan. Ini mengkiaskan apa yang terjadi kelak di negara Indonesia. Nanti kita akan bahas belakangan. Sisi pandangan yang ketiga tentang prestasi wanita Minang. Wanita Minang sudah bukan sesuatu hal menjadi tokoh di negara yang bernama Indonesia. Kita kenal tokoh pendidikan wanita Rahmah El-Yunusia adalah orang Minang yang mendirikan perguruan yang bahkan di Indonesia belum ada satupun perguruan yang dikelola oleh wanita, tapi di Minang sudah ada. Belum ada tokoh wanita di Indonesia yang begitu piawai dalam dunia jurnalistik kecuali orang Minang. Kita kenal beliau sebagai Ibu Rohana. Dan belum ada tokoh politik yang sepiawai Rasuna Said. Gelar beliau adalah Rangkayo. Rangkayo Rasuna Said, demikian terkenalnya pejuang ini sehingga menjadi nama jalan di Jakarta, Jalan Rangkayo Rasuna Said, R. Rasuna Said. Cukup sampai di sana, ternyata sejarah kepahlawan wanita Minang masih berlanjut. Kelak Presiden Indonesia pertama di Indonesia yang berjenis kelamin wanita juga orang Minang, itulah Megawati. Cukup sampai sana? Belum. Kelak lahir juga ketua DPR pertama juga berdarah Minang, itulah Puan. Jadi sesungguhnya ketika Puan mengatakan bahwa semoga Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila, sesungguhnya orang Minang yang sedang memprotes sukunya sendiri. Sampai di sana clear, tidak ada masalah, itu namanya autokoreksi. Persoalan akan timbul kemudian ketika interpretasinya mengikuti pola pikir yang hubungannya dengan konteks kekinian. Apa itu konteks kekinian? Ternyata partainya Puan Maharani adalah partai yang tidak mendapat tempat di Sumatera Barat. Akhirnya mungkin saja kekecewaan Puan Maharani terhadap kondisi perolehan kursi di Sumatera Barat menjadikan dia seakan-akan bicara Sumbar adalah bukan
provinsi yang mendukung Pancasila. Secara terminologi bahasa, pernyataan Puan sama sekali tidak benar. Secara politik kekinian mungkin saja benar, karena ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengklaim bahwa Pancasila itu adalah sesuatu yang berpihak kepada penguasa. Benarkah pendapat ini? Juga sama sekali tidak benar. Kita lihat, penguasa zaman itu adalah Soekarno. Tetapi ketika Soekarno terancam kekuasaannya, maka Soekarno mengembalikan kekuasaannya itu, dia titipkan ke ranah Minang. Itulah yang kita sebut dengan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ketika itu Soekarno sudah tidak jadi presiden. Presidennya adalah orang Minang, Saprudin Prawira Negara. Jadi klaim bahwa yang menjadi presiden Indonesia adalah suku Jawa sudah terbantahkan sejak dahulu kala ketika Saprudin Prawira Negara menjadi presiden darurat Republik Indonesia. Cukup sekali? Ternyata tidak cukup. Presiden orang Minang menjadi presiden sekali lagi. Kapan itu? Ketika Republik Indonesia Serikat dengan presidennya Soekarno, kondisi negara kacau balau, maka sekali lagi Soekarno menitipkan kekuasaan ini ke orang Minang. Di Bukit Tinggi menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia dengan presidennya Mr. Saad. Sekali lagi membuktikan bahwa budaya Minang, wanita tempat kembali, ternyata benar. Soekarno di rantau sana tidak mampu, maka diambil alih oleh wanita yang berdarah Minang tadi, tempat kelahirannya atau tanah leluhurnya dari Ibu Fatmawati. Persoalannya apa sekarang? Persoalannya sekarang adalah persepsi dari pihak yang tidak merasa bahwa ucapan Puan adalah sesuatu yang pas. Dianggap Puan berbicara sesuatu yang tidak pas, maka solusinya yang harus ditempuh bukan melalui jalur hukum, bukan melalui jalur politik, tetapi dikembalikan ke budaya Minang. Di budaya Minang adalah wanita tempat sesuatu yang sakral. Wanita adalah makhluk yang paling dilindungi. Wanita adalah tempat wanita yang harus dihormati. Sebagai wanita terhormat, maka solusi yang tercepat yang tidak menimbulkan kegaduhan adalah meminta Puan sebagai putri Minangkabau meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat. Mengapa? Karena di Minangkabau perbedaan pendapat hal biasa, silih pendapat biasa, berdebat habis-habisan biasa, tetapi adat dan budaya serta sopan santun tetap dijaga. Tidak pernah ada satupun orang Minang yang mengatakan bahwa satu provinsi ini tidak. Bagaimana kita tahu Tan Malaka sebagai putra Minang berhaluan kiri? Bagaimana Hatta berhaluan sosialis? Bagaimana Hamka berhaluan agama? Toh mereka masih rukun-rukun, toh mereka tidak saling caci-mencaci. Mereka merasa satu keluarga besar. Yang berbeda pola pikir kita, yang berbeda cara kita berpendapat, yang berbeda cara kita memandang negara. Clear kalau Ibu Puan mau mencontohkan bagaimana ayahnya dulu berbeda pendapat dengan Agus Salim. Agus Salim pernah mengatakan, "Kamu tahu apa Soekarno? Kamu harus belajar sama saya." Soekarno tidak
merasa direndahkan, karena ini hanya urusan pribadi. Dia tidak menyangkut suku dan dia tidak menyangkut etnis. Demikian teman-teman sekalian, polemik tentang pernyataan Puan Maharani bahwa semoga Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila kita anggap selesai, dan kita hanya meminta kebesaran jiwa dari seorang Putri Minang untuk memohon maaf kepada masyarakatnya, dan masyarakatnya juga akan menerima anak yang hilang kembali ke kampungnya dengan rasa syukur telah mengakui bahwa dia berbuat yang hilaf. Tak ada gading yang tak retak, tak ada langkah yang selalu benar. Jika kata-kata saya tidak memenuhi keinginan teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Pada Allah saya minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.